Di perbatasan utara kerajaan yang dilanda krisis, Adipati Ellen, yang merupakan penguasa perbatasan utara, mengumpulkan seluruh pasukannya, siap untuk menghadapi pasukan mayat hidup, yang langsung menuju ke kota. Berdiri di hadapan pasukan mayat hidup, ia menyadari bahwa pasukan mayat hidup jauh di luar kemampuannya dan para prajuritnya. Di antara mereka adalah ksatria mayat hidup Durian, yang menebarkan ketakutan pada setiap orang yang ditemuinya. Durian dikatakan begitu kuat sehingga bahkan 10 ksatria berpangkat tinggi yang bertarung sampai mati tidak menjamin kemenangan melawannya. Para prajurit melihat ini dan mulai panik. Mereka memberitahu sang adipati bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan pasukan mayat hidup dan akan lebih baik jika mereka mundur. Para prajurit percaya bahwa akan lebih baik jika mereka mempersiapkan pengepungan daripada menghadapi pasukan mayat hidup secara langsung. Sang adipati memahami ketakutan mereka karena ia juga takut. Tetapi ia memberitahu rakyatnya bahwa tembok utara sudah runtuh. Mereka adalah garis pertahanan terakhir. Dan jika mayat hidup menerobos gerbang kota, maka negara ini akan tamat. Ellen memberitahu para prajuritnya bahwa apapun yang mereka lakukan atau bagaimanapun mereka melakukannya, mereka harus memastikan bahwa mereka menahan pasukan mayat hidup. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda tak dikenal melewati pasukan dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju pasukan mayat hidup. Para prajurit terkejut melihat ini saat mereka bertanya-tanya siapa yang menyerbu pasukan mayat hidup tanpa rasa hati-hati. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa itu adalah Urin Rox. Urin Rox telah dikirim untuk membantu mereka dari Marquisate of Rox di selatan. Rupanya, penunggang kuda yang riang, Urin Rox, adalah protagonis kita, dan ia bertarung dengan belati. Mereka tahu kemampuan Urin, tetapi para prajurit ragu apakah ia akan bisa melakukan sesuatu melawan Durian. Mereka menyimpulkan bahwa Durian tidak akan pernah jatuh karena belati, tetapi mereka belum selesai membuat kesimpulan ketika Urin memukul ksatria mayat hidup itu dengan belatinya. Belati itu menancap di kepala Durian, yang sedang ia pegang di tangannya. Anehnya, kepala itu terlempar, dan Durian mulai meleleh. Ini membuat semua orang tertegun, dan mereka menolak untuk percaya apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Urin tidak berhenti di situ. Ia terus melemparkan belati ke para prajurit zombie, dan satu persatu, mereka meleleh. Dalam waktu singkat, Urin berdiri sendirian sementara yang ada di depannya hanyalah debu yang tersisa dari tubuh zombie. Para prajurit yang sedang menonton mencoba bangun dari mimpi apapun yang sedang mereka alami, tetapi segera menyadari bahwa itu adalah kehidupan nyata. Mereka bertanya-tanya apakah Urin adalah seorang santo yang dikirim untuk menyelamatkan mereka oleh surga. Urin mendengar mereka memanggilnya santo, dan ini membuatnya tertawa karena mereka jauh dari kebenaran. Setelah mengalahkan mayat hidup, Urin berdiri diam untuk memeriksa statistiknya dari layar status. Dari informasi di layar status, ia menyadari bahwa ia telah mendapatkan poin pengalaman. Rupanya, ia menggunakan racun yang disebut Firebone Mountain. Dan ini adalah racun yang bahkan melelehkan sumsum mayat hidup. Karena Urin baru saja menggunakannya, racun tersebut mendapatkan banyak pengalaman. Urin tidak keberatan mengambil semuanya selama itu berguna baginya. 6 bulan sebelumnya, protagonis kita telah membuka matanya dan menemukan dirinya di sebuah ruangan yang aneh. Ia berada di tempat tidur ukuran raja di dalam ruangan yang mewah. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya Tuan Muda. Ia mendongak dan melihat seorang ksatria wanita cantik berdiri di depannya. Ia masih memuji kecantikannya ketika ia menyadari bahwa pakaian yang dikenakannya terlihat aneh. Ksatria itu bertanya apakah ia merasa baik-baik saja dan sebelum ia bisa menjawab, ksatria itu menyebutkan bahwa ia akan memanggil pendeta. Saat ksatria itu berbalik untuk pergi, Urin memanggilnya kembali memberitahu bahwa ia ingin menanyakan sesuatu padanya. Namun, ksatria itu hanya mengabaikannya dan berjalan keluar ruangan. Setelah ksatria itu pergi, Urin bangun dari tempat tidur dan berjalan ke cermin. Disinilah ia dikejutkan dengan kejutan terbesar. Ia berteriak kesakitan ketika ia menyadari bahwa ia adalah seorang pria gemuk dan jelek dengan wajah yang bisa dipukuli. Urin mulai mempertanyakan semua yang ia ketahui, bertanya-tanya kemana tubuhnya yang tampan dan setengah baya telah menghilang. Ia tidak percaya bahwa ia telah berubah menjadi anak nakal yang jelek dan gemuk. Ia mulai panik, bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi atau semacamnya. Ia berpikir untuk kembali tidur agar ia bisa bangun ke tubuh aslinya. Ketika pendeta memasuki ruangan, pendeta itu ditemani oleh kepala rumah tangga dan ksatria wanita. Kepala rumah tangga terlihat sangat menakutkan saat ia menatap Urin. Pendeta itu memegang tangan Urin untuk memeriksa denyut nadinya. Saat pendeta itu melakukan ini, kepala rumah tangga memanggil Urin sebagai aib total, bertanya-tanya mengapa ia akhirnya memutuskan untuk bangun. Urin lumpuh karena ketakutan saat ia bertanya-tanya siapa pria menakutkan itu. Pendeta itu mendesak kepala rumah tangga untuk tenang karena Urin baru saja bangun dan ia bisa menghukumnya nanti. Pendeta itu memeriksa tubuh Urin dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa ia tidak terluka parah. Bahkan, pikirannya stabil dan semua lukanya hilang. Pendeta itu mengatakan ini melegakan, tetapi kepala rumah tangga berdebat dengannya, mengatakan Urin lebih baik mati saja. Keadaan memanas saat pria itu berteriak pada Urin, memberitahunya bahwa ia memukuli tunangannya. Urin benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Dan pria tua itu melanjutkan ocehannya, mengatakan Urin berusia 19 tahun dan ia masih belum dewasa. Kepala rumah tangga berteriak lagi,
memberitahu Urin bahwa ia tidak berguna karena saudaranya telah berhasil membangkitkan auranya. Urin, di sisi lain, semakin gemuk dari hari ke hari. Saat kata aura disebutkan, sesuatu terlintas di kepala Uran. Pria itu kemudian memberitahu Yuro untuk meminta maaf padanya ketika ia pulih. Urin bingung dengan apa yang dimaksud pria itu dengan kata dia. Ini membuatnya mendapat ocehan lagi saat pria itu mengingatkannya bahwa ia sedang berbicara tentang tunangannya, Ilya. Pria itu memberitahu Urin bahwa ia akan tamat jika tunangannya tidak memaafkannya. Urin terpaksa bertanya lagi agar ia tahu apakah ia mendengarnya dengan benar. Pria itu mengulangi nama Ilya dan ia menyuruhnya berhenti mempermalukan keluarga Rox lagi. Pria itu kemudian mengakhiri pernyataannya dengan memanggil namanya, Urin. Pada titik ini, Urin mengonfirmasi ketakutannya, menyadari bahwa ia adalah Urin Rox. Karena ia adalah Urin Rox, ia menyimpulkan bahwa pria itu adalah Marquis Wellington Rox. Pria itu mendengar ini dan ia menjadi marah. Ia segera berbalik untuk menampar wajah Urin, bertanya mengapa ia begitu berani memanggil ayahnya sendiri dengan namanya. Urin jatuh ke tanah dan sebelum Wellington bisa memukulnya lebih jauh, pendeta dan penjaga wanita menahannya. Urin tetap di lantai saat ia mulai memikirkan kembali semua keputusan hidupnya. Ia tidak percaya apa yang terjadi padanya. Ia pingsan dan berharap bangun kembali ke kenyataan. Ketika ia bangun, ia terkejut melihat bahwa ia masih di ruangan yang sama dan ksatria wanita itu ada di sana bersamanya. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak bangun dari mimpi dan penjaga wanita itu berjalan ke arahnya menanyakan pertanyaan bodoh tentang apakah ia sudah bangun. Urin memutuskan untuk sepenuhnya mengonfirmasi apakah ia benar dengan deduksinya. Ia memanggil penjaga wanita itu Eren dan seperti yang ia takutkan, wanita itu menjawab nama itu. Ia kemudian mengonfirmasi dari Eren bahwa alasan ia terbaring di tempat tidur adalah karena ia mengejar Ilya dan dipukuli sampai pingsan. Eren mengungkapkan bahwa Urin menyerang tunangannya di ruangan itu, tetapi Ilya membalikan keadaan dan memukuli Yuro habis-habisan sebelum ia akhirnya pingsan. Urin memegangi kepalanya dengan ngeri seolah-olah ia baru saja mengingat sesuatu yang gila. Eren bingung dengan apa yang salah dengan pria itu, tetapi Urin tahu bahwa ia benar-benar kacau. Urin akhirnya tenang dan ia sampai pada kesadaran pahit bahwa ia entah bagaimana berakhir di dalam novel web yang ia tulis. Namun, hal terburuknya adalah ia tidak memasuki novel web sebagai protagonis. Ia akhirnya masuk ke dalam cerita sebagai penjahat sampah yang mencari masalah dengan pahlawan dan akhirnya mati secara mengerikan. Urin mulai panik lagi, membuat Eren bertanya apa yang salah dengannya. Urin berteriak, mengatakan ia entah bagaimana menemukan dirinya dalam cerita sampah yang bahkan bukan webtoon. Urin Rox yang ia kuasai adalah seonggok sampah yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki keterampilan, dan ia tidak pernah berlatih. Ia hanyalah penjahat bodoh yang bergantung pada nama keluarganya sebagai pewaris. Tetapi kemudian ia kehilangan tunangannya karena protagonis. Marah, ia menyerang protagonis, tetapi ini ternyata menjadi kesalahan di jalannya karena protagonis menghancurkannya sebelum membunuhnya di gang belakang yang kotor. Sekarang setelah ia menemukan dirinya di tubuh orang sampah, pria kita bertanya-tanya bagaimana ia harus bertahan hidup. Karena ini adalah dunia fantasi, ia masih bingung tentang kemampuan apa yang dimiliki Urin sama sekali. Namun, ia tahu tentang peluang dan item yang belum ditemukan oleh protagonis. Urin sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya kesempatannya adalah bersiap dengan cepat. Ia mencoba turun dari tempat tidur, tetapi tubuhnya terlalu berat karena lemak, dan ia jatuh ke tanah. Eren dengan cepat berlari untuk memeriksanya. Ia bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi dengan frustrasi tertulis di seluruh wajahnya, ia memberitahu Eren bahwa ia jauh dari baik-baik saja. Saat itu, Urin menyadari bahwa ia akhirnya bisa melihat layar status. Dengan ini, ia dapat melihat statistik Eren. Sifat Eren adalah level 2 pedang cepat, pikiran jernih, aura level, adaptasi level, dan untuk tingkat kasih sayangnya terhadap Urin, itu 0. Yuro senang telah berhasil memanggil jendela status dan ia memberitahu Eren bahwa ia bebas untuk pergi karena ia merasa jauh lebih baik. Eren mematuhi instruksinya dan mulai pergi. Saat ia berjalan pergi, Yuro fokus pada statistiknya. Ia tidak terkejut karena Eren dibangun untuk menjadi lebih kuat dari kebanyakan ksatria biasa, tetapi ia terkejut bahwa tingkat kasih sayangnya 0. Urin sangat khawatir bahwa ada opsi kasih sayang di jendela status. Urin bertanya-tanya apakah opsi ini ada di sana karena ia sering bermain game simulasi kencan di masa lalu. Ia tidak percaya bahwa pembangunan dunia di dunia yang ia temukan dirinya di dalamnya adalah sampah total. Ia kemudian berpikir kembali pada opsi kasih sayang, bertanya-tanya apakah itu alasan Eren bertindak aneh. Namun, ia menyampingkan ini dan memutuskan untuk memeriksa cermin lagi. Ia sangat marah dengan tubuh sampah yang ia miliki. Tiba-tiba, jendela status terbuka sehingga ia bisa melihat statistiknya. Ia bersemangat untuk memeriksa statistiknya, tetapi kegembiraan itu segera jatuh ke tempat sampah ketika ia melihat statistik sampah yang ia miliki. Untuk kondisi khususnya, sistem memberitahunya bahwa ia menderita obesitas morbid yang cukup jelas. Untuk sifatnya, ia memiliki mata sang pencipta, tetapi ini masih di level 1. Ia juga diberkati dengan 4 seni racun surgawi, tetapi bagian ini masih terkunci. Namun, tingkat sinkronisasinya adalah 99,9%.
Urin menyadari bahwa hanya salah satu kemampuannya yang menonjol, dan ini adalah 4 seni racun surgawi. Tiba-tiba, terlintas di benaknya bahwa seni racun itu diadopsi dari webtoon Wio yang ia sukai. Ini adalah webtoon yang memiliki pahlawan wanita yang menarik. Juga, seni bela diri racun dan senjata tersembunyi adalah 4 seni racun surgawi. Pada titik ini, Urin menyadari bahwa dunia ini adalah gabungan dari semua yang ia ketahui sebelumnya. Tiba-tiba, terlintas di benaknya bahwa ia mungkin memiliki kesempatan jika ia benar-benar mempelajari 4 seni racun surgawi. Urin tersenyum, percaya bahwa ia telah menemukan tiket untuk kelangsungan hidupnya. Rupanya, ada sekte bergengsi dari Provinsi Sichuan, dan mereka muncul dalam novel Wuya Cina. Mereka adalah klan yang berspesialisasi dalam racun dan pembunuhan diam-diam dengan senjata tersembunyi yang dilumuri racun. Urin dibiarkan bertanya-tanya mengapa klan Tang Sichuan ada di dunia ini karena dunia ini seharusnya menjadi dunia fantasi abad pertengahan. Kemudian, Wellington mengetahui dari Eren bahwa Urin telah bangkit. Ia bertanya padanya bagaimana perasaan Urin dan ia mengungkapkan bahwa ia belum terlihat baik karena ia tersandung ketika mencoba untuk berdiri. Eren mengatakan tubuh Urin masih dalam kondisi yang buruk. Wellington juga menambahkan bahwa pendeta mengatakan lukanya sudah sembuh, yang ia anggap sangat aneh. Wellington bertanya pada Eren apakah ia pikir ada sesuatu yang aneh dengan perilaku Urin karena ia biasanya keras kepala, tetapi ia dengan mudah setuju untuk meminta maaf kepada Ilya ketika ia menyarankannya sebelumnya. Wellington tidak ingin percaya bahwa Urin telah mengalami perubahan kepribadian yang tiba-tiba. Wellington yakin bahwa keesokan harinya, Urin akan kembali ke dirinya yang normal, yang selalu menyebabkan masalah. Namun, Eren berpikir sebaliknya. Ia memiliki keyakinan pada fakta bahwa Urin akan berubah suatu hari nanti. Wellington terkejut mendengar ini dari Eren. Ia terkejut bahwa Eren masih memiliki keyakinan pada Urin ketika ia, yang adalah ayahnya, sudah menyerah padanya. Wellington memberitahu Eren bahwa ia pada dasarnya menaruh harapannya pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Wellington mulai menyesali tindakannya yang tidak membiarkan Eren menjalani hidupnya sebagai ksatria saja daripada menugaskannya pada Urin. Bahkan dengan semua yang dikatakan Wellington, Eren masih percaya dalam hatinya bahwa Urin berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi ia tahu itu. Keesokan harinya, Eren terkejut ketika ia mendengar Urin meminta ruang pelatihan karena ia ingin melatih tubuhnya. Eren tidak bisa mempercayai telinganya saat Urin menuntut agar ia membawanya ke ruang latihan. Urin memperhatikan reaksi Eren dan ia bertanya apakah ada masalah dengan ini. Urin sudah mengetahui bahwa mata pencipta memungkinkan ia untuk melihat statistik. Tapi untuk klan Tang Sichuan, ia masih tidak tahu bagaimana cara membukanya. Urin berasumsi bahwa obesitasnya mungkin menghalangi hal itu. Karena ini, ia ingin melatih tubuhnya sampai ia menemukan cara untuk mengatasinya. Saat ia dan Eren berjalan melalui Menshan, Yuro terkesan dengan seberapa besar taman itu, dan ia membandingkannya dengan beberapa stadion yang digabungkan. Setelah berjalan selama beberapa menit, Yuro sudah merasa panas. Ia berpikir untuk berolahraga di kamarnya, tetapi ia tahu bahwa ia akan selalu menyerah dan hanya tidur karena ada tempat tidur yang akan menatapnya. Urin cukup bijaksana untuk tahu bahwa ia tidak bisa berolahraga di kamarnya. Mereka berjalan melewati sekelompok pekerja dan pelayan. Berkat mata pencipta, ia dapat melihat apa yang mereka pikirkan tentangnya. Setiap pelayan yang ia temui entah tidak menyukainya atau sangat membencinya. Urin tidak menyalahkan salah satu dari mereka untuk ini karena Urin adalah seonggok sampah yang menghancurkan semua orang di Menshan. Segera setelah itu, mereka tiba di ruang pelatihan ketiga. Urin sudah kehabisan napas pada saat mereka sampai di sana. Eren memberitahu bahwa para ksatria menggunakan ruang pelatihan kedua dan pertama, itulah sebabnya ruang pelatihan ketiga kosong. Setelah memasuki ruang pelatihan, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menjalani sesi pelatihan di sana. Ia memeriksa afinitas pria itu dan menyadari bahwa ia adalah yang terburuk yang pernah ia temui sejauh ini. Pria itu tidak hanya tidak menyukainya, tetapi ia membencinya dan ingin membunuhnya. Pria itu adalah Reolon, dan saat ia melihat Yuro, ia mulai berjalan ke arahnya untuk menyapanya. Ia bersikap santai karena Eren ada di sana, tetapi jauh di lubuk hati, Urin tahu bahwa pria itu tidak sabar untuk mengambil kepalanya dari lehernya. Rea bertanya pada Euring halaman, tetapi Urin panik, memanggil nama pria itu. Rea tersenyum, memberitahu Eura, dan ia memanggil Eren ke samping untuk bertanya apakah sesuatu terjadi antara ia dan Rea. Arin terkejut bahwa Yuro tidak ingat apa yang ia lakukan. Rupanya, beberapa tahun yang lalu, ayah Yuro memaksanya untuk berlatih. Urin marah karena ini, dan ia memanggil Rea. Rea masih seorang trainee saat itu. Urin melakukan omong kosong penjahatnya yang biasa dan meninggalkan bekas luka di wajah Rea sambil tertawa seperti orang gila. Setelah Yuro melakukan ini, ayahnya praktis menyerah untuk melatihnya. Setelah mendengar ini, Urin menyadari bahwa dirinya yang dulu adalah pria yang sangat sampah. Urin tidak siap untuk duduk diam dan melihat apa yang akan dilakukan Rea padanya. Ia menyarankan agar mereka lari dari sana. Ia bertanya pada Eren apakah ada ruang pelatihan lain yang bisa ia gunakan sendirian. Eren mengungkapkan bahwa ada ruang keempat, tetapi sangat jauh dan peralatannya buruk. Eren mengatakan itu sebagian besar adalah lapangan kosong, tetapi Urin menyatakan bahwa inilah yang ia inginkan.
Karena ia ingin menurunkan berat badan, ia ingin melakukannya dengan cara yang benar. Menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah pikirannya, ia tidak punya pilihan selain membawanya ke ruang pelatihan keempat. Mereka tiba di halaman pelatihan dan Urin terkejut ketika ia menemukan pisau lempar di atas meja. Urin ingat bahwa klan Tang Sichuan berspesialisasi dalam pisau lempar dan senjata kecil. Ia mengambil salah satu pisau, berharap ia bisa melakukan sesuatu yang baik dengannya. Urin dengan terampil mengambilnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar pisau itu. Namun, pisau itu tidak mencapai target sebelum jatuh. Yuro malu dengan ini dan ia berbalik untuk melihat Eren, memberitahunya bahwa ia hanya melempar pisau untuk bersenang-senang dan tidak bermaksud serius dengan itu. Urin menyadari bahwa hal pertama yang perlu ia kerjakan adalah staminanya. Ia memutuskan bahwa berlari di sekitar halaman pelatihan akan membantu dengan ini. Eren hanya berdiri di sana menatapnya saat ia mencoba menebus momen memalukan yang ia lakukan. Urin mulai berlari di sekitar halaman, memberitahu Eren bahwa ia bebas untuk berlatih dengan cara apapun yang ia inginkan. Namun, Urin hampir pingsan setelah beberapa putaran di lapangan pelatihan. Kemudian, ayahnya mengetahui bahwa ia telah mulai berlatih dan ini mengejutkannya. Namun, ia tidak berpikir itu akan berlangsung lama. Anehnya, Urin masih berlatih setelah 3 minggu. Wellington tidak percaya bahwa putranya tidak melewatkan 1 hari pun pelatihan sejak ia mulai. Hanya dalam 3 minggu pelatihan terus-menerus, Urin telah kehilangan banyak berat badan dan penampilannya telah berubah begitu banyak. Wellington sekarang bangga dan ia akhirnya mulai memanggil Urin sebagai putranya. Wellington menyadari bahwa tanpa lemak tubuh, Urin cukup tampan. Wellington bertanya-tanya apakah putranya benar-benar telah berubah. Bahkan Urin berdiri di depan cermin di kamarnya untuk mengagumi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak berat badan. Tetapi bahkan dengan ini, sifat klan Tang Sichuan masih menolak untuk terbuka. Ia memutuskan bahwa ia akan memberinya waktu sebulan, dan jika tidak terbuka saat itu, ia akan melanjutkan untuk mencuri semua yang dimaksudkan untuk protagonis. Sesaat, Eren memasuki ruangan dengan makanan Urin. Makanan itu pada dasarnya disebut soup chain, tetapi tidak seperti namanya, itu cukup berguna. Ini adalah hidangan stamina bergizi yang sangat baik untuk membakar lemak dan membangun otot. Dalam keluarga Rocks, wajar bagi mereka untuk memakannya setelah setiap sesi pelatihan. Urin tidak percaya bahwa ia harus makan sup sherine lagi. Eren bertanya apakah ia sudah bosan dengan sup itu dan ia mengatakannya. Ia menyebutkan bahwa ia telah makan sup itu selama 3 minggu berturut-turut tanpa makan yang lain. Eren menatapnya langsung di wajah dan dengan tatapan tegas dan menakutkan. Ia bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia ingin tahu apakah itu keinginannya untuk menjadi ksatria atau hanya untuk menurunkan berat badan. Urin menyatakan bahwa ia ingin menjadi ksatria dan Eren memberitahunya bahwa ia tidak punya pilihan selain makan sup cherin karena bahkan kepala rumah tangga masih memakannya setelah ia selesai berlatih. Eren menyuruh Yuro untuk berhenti mengeluh dan makan saja sup itu. Urin tidak punya pilihan selain menyetujuinya setelah ceramah Eren. Eren mungkin tidak nyaman dengan sup itu, tetapi ia tahu bahwa itu telah membantunya selama 3 minggu. Urin memutuskan untuk terus makan sup itu sampai ia akhirnya lelah. Ia mengambil sesendok dari piring dan saat ia mengunyahnya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa sup itu terasa sangat berbeda dari hari-hari lainnya. Namun, ia terus makan sampai jendela status tiba-tiba terbuka, memberitahu Urin bahwa ia telah menelan racun. Urin terkejut melihat ini, tetapi itu ternyata menjadi berkah karena ini memenuhi syarat untuk membuka klan Tang Sichuan. Urin mendongak dan tersenyum karena ia tahu bahwa itu adalah awal dari perjalanan hebatnya. Wellington berdiri di jendelanya seperti biasa untuk mengagumi putranya yang hebat. Saat itu, seseorang mengetuk pintu dan pria itu memerintahkan mereka untuk masuk. Ternyata itu adalah istri keduanya, Ka, dan ia telah membawakan teh untuk mereka. Ia memperhatikan bahwa suaminya sedang menatap sesuatu dan bertanya apa yang ia tatap dan ia berbohong bahwa ia sedang melihat taman yang indah. Kaya kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memuji dirinya sendiri, mengatakan ia telah secara khusus merawat taman itu. Marquis itu ikut-ikutan, memberitahu Ka bahwa keterampilannya mengesankan. Saat itu, Ka menggunakan naluri kewanitaannya saat ia berjalan ke arah Marquis untuk memeluknya dari belakang. Ia memeluknya, bertanya kapan ia berencana untuk memilih putranya Colin sebagai pewarisnya, seperti yang telah ia sebutkan sebelumnya. Kina menyarankan agar Marquis melakukannya dengan cepat karena ia sudah memutuskan. Marquis itu kemudian mengejutkannya, memberitahunya bahwa itu mungkin membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang ia pikirkan. Kina menjadi lebih serius, mengingatkan Marquis bahwa ia berjanji akan menamai Colin sebagai pewarisnya dalam sebulan. Wellington mengakui bahwa ia mengatakan ini, tetapi memberitahu Ka bahwa ia pasti telah mendengar tentang fakta bahwa Urin tiba-tiba sadar. Karena Urin adalah putra tertua, Wellington percaya bahwa Urin bisa menjadi penerus yang baik. Kina memasang senyum palsu, memberitahu suaminya bahwa ia juga telah mendengar tentang perubahan mendadak Urin. Ia mengatakan ia senang bahwa anak laki-laki itu akhirnya sadar. Wellington mulai tertawa, memberitahu Ka bahwa ia tidak percaya bahwa ia dipanggil kembali ke akal sehatnya karena pukulan dari istrinya. Ka kemudian kembali ke topik pewaris, bertanya apa yang ia rencanakan untuk melakukannya.
Wellington mengatakan Urin hanya berlatih selama 3 minggu dan ia ingin mengawasinya sedikit lebih lama sebelum membuat keputusannya. Namun, ia berjanji pada Kina bahwa ia akan segera menyerahkan posisi pewaris kepada Colin jika Urin kembali ke cara lamanya. Setelah mendengar ini, K berbalik untuk pergi, memberitahu suaminya bahwa ia akan menunggunya di kamar tidur. Ia melangkah keluar ruangan dan hampir jatuh karena betapa marahnya ia, dan ia bersumpah untuk menunjukkan pada Urin apa yang bisa ia lakukan. Sekarang di masa sekarang, akhirnya terlintas di benak Urin bahwa syarat untuk membuka akses ke kelantang Sichuan adalah menelan racun, dan ia baru saja melakukannya. Ia kemudian menatap jendela status untuk mengetahui apa yang telah diletakkan di dalam sup yang diberikan kepadanya. Rupanya, sup itu memiliki ramuan khusus di dalamnya, dan ini menyebabkan kelumpuhan. Ini adalah ramuan obat, tetapi membawa sedikit racun di dalamnya. Ramuan itu tidak berbahaya bagi orang dewasa dalam jumlah kecil, tetapi konsumsi yang konsisten dari ini menyebabkan kelumpuhan dan kemudian membunuh target. Urin sedang menatap layar status ketika Eren memasuki ruangan, bertanya apakah ia tidak lagi tertarik pada makanan itu. Urin meminta maaf dan mulai mengonsumsi sup itu dengan cepat. Namun, ia dibiarkan dengan pertanyaan siapa yang bisa meletakkan racun di makanan. Ia yakin bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan racun, tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam alur cerita. Tiba-tiba, terlintas di benaknya bahwa Colin belum dinobatkan sebagai pewaris, yang merupakan sesuatu yang terjadi sekitar waktu ini dalam cerita. Ia bertanya-tanya apakah penamaan pewaris tertunda karena ia mulai berlatih dan orang yang meletakkan racun di makanan tidak menyukainya dan kemungkinan besar dari kubu Colin. Setelah ia selesai makan, sistem memberitahunya bahwa racun kelumpuhan ringan telah terbuka untuknya. Urin menoleh ke Eren, memberitahunya bahwa ia telah selesai makan dan itu sangat enak sehingga membuatnya menangis. Ia memberitahunya bahwa ia ingin waktu sendirian dan tanpa argumen. Eren permisi dari ruangan, mendesak Urin untuk beristirahat. Setelah Arin pergi, Urin berdiri di depan cermin dan menuntut agar klan Tang Sichuan muncul padanya. Tiba-tiba, statistik Urin muncul tepat di depannya. Ia telah mendapatkan beberapa keterampilan yang termasuk keracunan ringan, tetapi status kelebihan berat badannya masih tetap ada. Selain itu, tingkat sinkronisasinya telah turun menjadi 97%. Urin kemudian fokus pada lebih banyak sifat, dan ia menyadari bahwa ada sekelompok sifat yang masih terkunci. Ia masih tidak dapat mengakses teknik paling kuat karena mereka membutuhkan kondisi lain untuk dipenuhi. Urin menyadari bahwa klan Tang sebenarnya menggunakan energi internal untuk menggunakan racun. Ia kemudian memeriksa bagian seni bela diri di mana ia menyadari bahwa ia dapat memilih salah satu dari 4 teknik yang tersedia. Ada seni racun gelap, seni jarum petir, 10.000 racun, dan energi ilahi. Urin segera tahu pilihan yang tepat untuknya karena ia adalah penggemar berat cerita Tanglan. Seni racun gelap berfokus pada racun sementara seni jarum petir berfokus pada senjata tersembunyi. Untuk 10.000 energi ilahi racun, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya, tetapi memungkinkan penggunanya untuk mencapai penguasaan dalam racun dan senjata tersembunyi. Tanpa berpikir 2 kali, ia memilih energi ilahi 10.000 racun. Saat ia membuat pilihannya, ia merasakan energi aneh beredar melalui tubuhnya, dan ia menyadari bahwa ia perlu segera mengedarkan energi itu. Ia melepas kemejanya dan mulai bermeditasi. Dan dengan ini, ia merasakan aliran aneh di seluruh tubuhnya. Ia sampai pada kesadaran bahwa energi yang ia rasakan adalah Qi. Ia mulai mengarahkannya melalui meridian yang tepat sehingga ia dapat menyimpannya di dantian untuk membangun kekuatan internal. Urin tetap dalam posisi ini semalaman tanpa menyadarinya. Meskipun ia tidak tidur, ia tidak merasa lelah. Tubuhnya juga telah berubah tanpa ia sadari. Urin telah mampu memusatkan keju sehingga ia sekarang merasakannya di mana-mana. Ia bahkan bisa mengetahui jumlah burung di luar jendelanya tanpa berbalik untuk melihatnya. Urin memeriksa energi ilahi 10.000 racunnya dan menemukan bahwa ia saat ini berada di level 1 bintang yang memberinya 10% dari total kekuatan. Tiba-tiba, aura yang familiar mendekati pintunya dan ketika orang itu membuka, ternyata itu adalah Eren. Eren memasuki ruangan untuk menemukan Urin di tempat tidurnya sedang bermeditasi. Ia terkejut ketika ia menyadari bahwa Urin tidak tidur semalaman, memberitahunya bahwa itu cukup berbahaya. Ia menyarankan agar Yuro beristirahat selama sehari, tetapi Yuro menolak, memberitahu Eren bahwa ia akan pergi ke pelatihan. Urin meyakinkan Eren bahwa ia merasa hebat dan ia dalam kondisi prima, jadi ia harus berlatih. Eren kemudian melangkah keluar sehingga ia bisa menyiapkan sarapan, tetapi ia memperhatikan bahwa Urin semakin berotot. Ketika ia tiba di halaman pelatihan, Yuro mengambil salah satu pisau lempar. Ia berdiri di depan target, dan yang mengejutkannya, bidik silang muncul tepat di depan matanya, seperti permainan penembak orang pertama. Dengan ini, ia dapat dengan tepat membidik target, dan ia melempar pisau dengan seluruh kekuatannya sementara Eren mengawasinya. Pisau itu mengenai target dengan presisi tertinggi, mengejutkan Eren. Dengan melakukan ini, Urin membuka kunci senjata tersembunyi klan Tang. Eren tidak bisa menahannya saat ia berjalan ke arah Urin, menanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Urin pura-pura bodoh, memberitahu Eren bahwa ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ia percaya bahwa itu adalah hasil dari pelatihan bulan lalu yang mulai terlihat. Eren membantah ini karena ia tidak percaya itu.
Urin menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya ia melihat Eren benar-benar bingung dan ia menyarankan agar ia mencoba melempar pisau sekali lagi. Urin bisa merasakan energi internal yang berapi-api melonjak dari tubuhnya ketika ia melempar sesuatu. Dengan ini, ia mengambil posisi yang lebih baik dan ia melempar pisau lebih cepat dan lebih kuat. Pisau itu mengenai target tepat di tengah dan memecahkannya, membuat Eren benar-benar tertegun. Eren menatap Urin tepat di wajah, menunjukkan fakta bahwa ia baru saja menghancurkan papan target. Urin hanya tersenyum, tetapi ia tahu bahwa bidik silang yang muncul di matanya pada dasarnya adalah kode curang baginya. Rupanya, Urin pernah menyukai permainan FPS bernama Battle Attack, dan ia bahkan menjadi yang pertama di turnamen kafe yang diadakan untuk permainan itu. Eren berteriak pada Urin, menanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Urin mengabaikan pertanyaan itu dan bertanya pada Eren apakah ia bisa merasakan sesuatu darinya. Eren memikirkannya sebelum menjawab, memberitahunya bahwa ia telah kehilangan cukup banyak berat badan sejak hari sebelumnya. Ketika ia menyebutkan aspek berat badan, Urin terkejut. Eren kemudian menunjukkan bahwa Urin telah berlatih setiap hari dan makan sup yang telah membuatnya kehilangan banyak berat badan. Namun, ia terlihat benar-benar berbeda dalam semalam. Urin terkejut mendengar ini, tetapi yang paling penting, ia lega bahwa Eren tidak bisa merasakan energi internal yang mengalir melalui tubuhnya. Ini pada dasarnya memberitahunya bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat menggunakan energi internal di dunia ini dan tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Dengan ini, Urin yakin bahwa ia telah mendapatkan kekuatan luar biasa dan ia memutuskan untuk terus berlatih. Ia mengambil pisau dan mulai melemparkannya untuk mengenai target dengan presisi. Eren terkejut melihat ini dan ia akhirnya maju, meminta untuk mencoba melempar pisau juga. Ia mengambil pisau, mengambil posisinya, dan melemparnya. Tetapi yang mengejutkannya, pisau itu memantul dari target. Yuro tertawa, mengatakan ia senang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Eren. Urin kemudian melirik jendela status lagi di mana ia melihat bahwa ia telah membuka kunci potongan lurus. Ini memungkinkannya untuk melempar lebih cepat dan lebih kuat, dan tidak hanya dengan benda memori. Pada dasarnya, ia dapat mengambil apapun dan melemparkannya dengan presisi tertinggi, seperti yang ia lakukan dengan pisau. Urin terkejut melihat ini dan ia memutuskan untuk mencobanya tanpa penundaan. Eren masih sibuk memukuli dirinya sendiri ketika Urin mendesaknya untuk menyingkir. Eren terkejut ketika ia melihat Urin memegang pedang kayu yang patah. Urin berdiri di depan target dan ia mengedarkan energi melalui tubuhnya dan menggunakan keterampilan potongan lurus. Ia melempar pedang kayu yang rusak itu. Yang paling mengejutkan Eren, pedang kayu itu menghancurkan target. Eren berteriak ketakutan dan ia bertanya pada Yuro kekuatan macam apa yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Urin dengan canggung menjawab bahwa itu adalah kekuatan latihan, tetapi Eren tidak bodoh dan ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Urin kemudian memohon bantuan Eren. Ia sadar bahwa Eren melaporkan setiap gerakannya kepada ayahnya, tetapi ia memohon padanya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang ini untuk sementara waktu. Eren ingin membantah ini, tetapi Urin menunjukkan fakta bahwa ia saat ini sedang menguji beberapa hal, dan ia berjanji untuk menjelaskan semuanya padanya nanti. Yang ia inginkan hanyalah ia memberinya waktu untuk menata semuanya. Eren tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kemudian hari itu, Urin mengikuti salah satu pekerja, Peru. Menggunakan mata pencipta, ia mengetahui bahwa pria itu menggunakan racun, tetapi afinitasnya terhadapnya netral. Urin segera mengetahui bahwa Peru adalah orang yang ia cari, karena ia adalah satu-satunya yang dapat dengan mudah menyelipkan racun ke dalam makanannya tanpa ada yang menyadarinya. Menggunakan panah yang melayang di tangannya, Urin dapat menargetkan Peru dan ia memukulnya dengan racun kelumpuhan yang meninggalkan jejak hijau. Peru terkena sebelum ia bahkan tahu apa yang terjadi. Ia jatuh ke tanah dan pingsan sementara Urin bangga pada dirinya sendiri. Berkat jendela status, Urin dapat melihat bahwa efek racun kelumpuhan akan berlangsung selama 1 jam. Urin meraih pria yang tidak sadarkan diri itu dan membawanya ke gudang yang tenang. Ketika pria itu akhirnya bangun, ia melihat Urin berdiri di depannya dan ia terlihat sangat mengancam. Urin tersenyum jahat dan Peru sudah tahu apa yang akan datang untuknya. Urin kemudian mendesak Peru untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur jika ia ingin hidup untuk melihat hari lain. Ia bertanya apakah ia yang meletakkan racun di supnya. Urin memberitahu Peru untuk berkedip sekali jika jawabannya benar, tetapi jika salah, ia harus berkedip 2 kali. Ia bertanya lagi apakah ia yang meracuninya dan ia berkedip sekali. Ia kemudian melanjutkan dengan bertanya apakah racun itu adalah ramuan hanyang dan Peru berkedip sekali lagi. Yuro senang bahwa Peru bekerja sama dengannya dan ia melanjutkan ke pertanyaan berikutnya di mana ia bertanya pada Peru apakah Kina yang memintanya untuk melakukan peracunan. Peru berkedip 2 kali, mengatakan itu bukan Kina. Urin menjadi marah dan ia mengeluarkan pisau, memberitahu Peru untuk berpikir lagi karena akan lebih baik jika ia tidak berbohong padanya. Yuro memberitahunya bahwa ia memiliki cara untuk melihat dan mengetahui sesuatu. Ia meyakinkannya bahwa ia akan memotong tenggorokannya jika ia berbohong padanya. Yuro kemudian menanyakan pertanyaan itu lagi dan anehnya Peru mempertahankan jawabannya, mengatakan perintah itu tidak datang dari Kina. Yuro menyadari bahwa Peru tidak berbohong, tetapi ia dibiarkan bertanya-tanya siapa yang mungkin memerintahkannya untuk diracuni. Urin memutuskan untuk mencari tahu itu nanti,
dan ia mengeluarkan pil, memberitahu Peru untuk menelannya. Ia memberitahunya bahwa itu adalah racun kelumpuhan, dan ia mendorong pil itu ke mulutnya. Setelah Peru menelannya, Urin memberitahunya bahwa ia sekarang hanya memiliki 1 bulan untuk hidup. Urin meyakinkan Peru bahwa semua organ internalnya akan meleleh jika ia tidak mengambil penawarnya dalam waktu 1 bulan. Karena Peru tidak ingin mati, Yuro memberitahunya bahwa ia harus mulai mengikuti perintahnya. Peru gemetar ketakutan, menyadari bahwa ia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Urin kemudian meletakkan tangannya di kepala Peru dan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan racun kelumpuhan. Dengan ini, Peru akhirnya bisa bergerak dan berbicara. Urin kemudian menanyakan pertanyaan itu lagi, menuntut untuk mengetahui siapa yang memerintahkan Peru untuk meracuninya. Peru akhirnya mengungkapkan kebenaran, mengatakan itu adalah Kapten Malam Cox Livingstine. Urin terkejut mendengar ini dan Peru mengungkapkan bahwa Cross berencana untuk membunuh Urin dengan penyakit dalam setahun. Ternyata Cross adalah kakak laki-laki K dan ia mendapatkan peran Kapten Ksatria berkat pernikahannya dengan Marquis. Urin lega bahwa ia tidak sepenuhnya salah karena Cox adalah saudara K yang membuat mereka menjadi kaki tangan. Urin kemudian menyerahkan selembar kertas kepada Peru dan tertulis di kertas itu adalah daftar racun. Karena Peru sangat berpengetahuan dalam racun, Urin percaya bahwa ia dapat membantunya mendapatkan mereka dari pasar gelap. Urin memberitahu Peru untuk mendapatkan uang yang ia butuhkan dari Cross dan mengumpulkan setiap racun di daftar itu. Urin ingin Peru membawakan racun itu kepadanya dan ia memerintahkannya untuk memulai dengan yang sudah ia miliki bersamanya. Peru terkejut dan ia bertanya pada Eurs racun, tetapi Urin dengan dingin menjawab, memberitahu Peru bahwa ia tidak pernah memberinya izin untuk bertanya. Peru dengan cepat meminta maaf dan Urin memberitahunya bahwa ia bebas untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, Yuro memberitahu Peru bahwa ia ingin banyak racun di makanannya mulai saat itu. Peru mendengar ini, meninggalkannya dalam ketidakpercayaan total. Ketika Yuro sampai di kamarnya, ia mulai merayakan karena ia berhasil menipu Peru untuk percaya bahwa sebenarnya ada racun di sistemnya. Apa yang Urin berikan padanya hanyalah daun kering yang ia satukan. Urin kemudian menyadari bahwa sangat penting baginya untuk mempelajari seni bela diri klan Tang Sichuan. Rupanya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi segera, dan ia harus siap. Malam berikutnya, Peru mengunjungi Urin untuk menunjukkan kepadanya ramuan beracun yang ia miliki bersamanya. Ia meletakkannya di atas meja, dan Urin melihatnya dengan baik. Yang pertama adalah ramuan hanyang. Yang kedua adalah yakrupka. Daun di antara mereka disebut daun fena kayu. Peru terkejut bahwa Urin tahu semua racun seperti tidak ada apa-apa. Tanpa diketahui Peru, Urin dapat melihat nama mereka melalui jendela status. Urin bertanya pada Peru mengapa ia memiliki racun lain bersamanya padahal ia bisa dengan mudah membunuhnya dengan ramuan hanyang saja. Peru mengungkapkan bahwa ramuan hanyang membutuhkan waktu lama dan begitu resistensi berkembang, itu sebenarnya bertahan lebih lama. Namun, mencampurkan yaka setelah gejala ramuan hanyang dimulai akan meningkatkan efeknya. Pada dasarnya, racun menjadi lebih mematikan ketika digabungkan. Urin kemudian bertanya pada Peru bagaimana ia belajar semua tentang racun, dan ia mengungkapkan bahwa ia dijual kepada keluarga Livingstine ketika ia berusia 8 tahun dan ia berlatih di bawah master racun di sana. Urin bertanya apakah ada orang lain seperti Peru dan Livingstine. Ia menjawab bahwa mereka awalnya 20 anak, tetapi mereka semua mati, meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Urin tidak terkejut dengan ini karena anak-anak dengan afinitas rendah terhadap racun akan mati ketika mereka terkena racun, tetapi ia memperhatikan bahwa Peru membenci keluarga Livingstine. Ia berencana untuk menggunakan ini untuk keuntungannya. Setelah diskusi mereka, Eurs Peru untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan ia memberitahunya bahwa ia bebas untuk pergi hari itu. Setelah Peru pergi, Urin mulai mengonsumsi ramuan beracun. Saat ia memakannya, ia mendapat notifikasi dari layar status, tetapi ia segera mencapai batasnya dan sistem mendesaknya untuk terlibat dalam meditasi pernapasan. Urin melakukan apa yang disarankan sistem dan ia berhasil mengendalikan rasa sakit saat bermeditasi. Keesokan paginya, Eren memasuki ruangan untuk menemukan Urin dalam keadaan meditasi, tetapi tubuhnya sekarang ramping seperti binaragawan yang sempurna. Eren terkejut dengan apa yang ia lihat, tetapi di sisi lain, Urin telah berhasil meningkatkan energi 10.000 racun ke tahap 2. Ia memperoleh sekelompok teknik seni bela diri dan teknik racun dalam prosesnya juga. Eren akan mulai berbicara tentang tubuh Urin ketika ia merasakan sesuatu yang busuk di ruangan itu. Urin tidak tahu harus berkata apa pada Eren karena ia tahu alasan dibalik bau yang tidak menyenangkan itu. Rupanya, ketika energi internal seseorang naik dan tingkat seni bela diri mereka naik, tubuh melepaskan banyak limbah sekaligus. Karena ruangan itu bau dan bau itu jelas berasal darinya, Urin menawarkan untuk membuka jendela, tetapi Eren berteriak padanya untuk tidak membuka pintu. Ia menyuruh Yuro untuk pergi ke kamar mandi saja. Setelah ia selesai mandi, Urin dan Eren keluar. Urin senang dengan dirinya sendiri karena ia telah berhasil mendapatkan keterampilan baru, gerak kaki soyong. Itu dari keluarga Tang dan itu adalah teknik yang sempurna untuk gerakan cepat, pembunuhan, dan penghindaran. Urin senang bahwa ia belajar keterampilan yang hanya muncul di novel Woya. Urin sangat senang sehingga ia terbawa suasana saat mereka berjalan di jalan sampai Eren menyadarkannya kembali.
Eren bertanya mengapa ia berjalan seperti orang mabuk tiba-tiba. Ia ingin tahu apakah tubuhnya tidak enak badan, tetapi Yuro meyakinkan Eren bahwa ia baik-baik saja. Dengan ini, keduanya terus bergerak, tetapi Urin tidak bisa berhenti mempraktikkan gerakan barunya saat ia berjalan di jalan seperti orang mabuk. Eren kemudian bertanya apakah ia benar-benar akan pergi ke ruang pelatihan pertama untuk menjalani pelatihan hari itu. Eren mengingatkan Eurs di ruang pelatihan, tetapi Eurin bahwa ia tidak perlu khawatir. Urin mengklaim bahwa ia hanya pergi ke sana untuk melihat bagaimana ksatria lain menjalani sesi pelatihan harian mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ruang pelatihan dan seperti yang diharapkan, ada ksatria yang berlatih keterampilan pedang mereka sambil berteriak seperti orang gila. Mereka terkejut ketika Urin dan Eren memasuki lapangan pelatihan. Awalnya, mereka tidak mengenali pria tampan yang berada di belakang Eren karena ia telah banyak berubah. Akhirnya terlintas di benak mereka bahwa orang yang mereka lihat adalah Urin, putra tuan. Mereka tidak percaya betapa banyak berat badan yang telah hilang Urin selama pelatihan. Para ksatria percaya bahwa Urin menggunakan semacam sihir untuk mengurangi berat badannya. Saat mereka berbisik, Urin dapat dengan jelas mendengar mereka semua berkat energi internalnya. Eren kemudian menunjuk ke pria besar di depan mereka. Ia memberitahu Urin bahwa ia adalah ksatria trainee, tetapi karena bentuknya yang baik, ia akan segera menjadi ksatria junior. Urin melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa pria itu adalah Chriet. Ia adalah bagian dari karakter utama dalam novel dan ia kemudian menjadi sekutu protagonis. Urin tidak tahu tentang kehidupan Chriet sebelum ia bertemu pahlawan. Urin senang dengan fakta bahwa Chriet ada di Menshan karena itu mungkin menjadi hal yang baik baginya nanti. Namun, ia fokus pada hal lain untuk hari itu. Semua ksatria di ruang pelatihan membenci Urin dan kebanyakan dari mereka hanya ingin membunuh Urin. Urin menatap mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi subjek ujiannya. Urin mengambil pedang dan memutuskan untuk memulai dengan racun bernama racun yang berkepanjangan. Itu masih di level 1 dan setelah ditelan, itu menyebar ke semua organ dalam beberapa saat. Ia mengaktifkan racun itu dan secara tidak sengaja memukul salah satu ksatria dengannya. Ksatria itu jatuh ke tanah dengan teman-temannya bertanya apakah ia baik-baik saja. Mereka bertanya apakah ia perlu menggunakan toilet, tetapi ia mengatakan tidak sambil berguling-guling di lantai kesakitan. Para ksatria menyadari betapa mengerikannya situasi itu dan segera menyarankan agar mereka memanggil pendeta. Tiba-tiba, ksatria itu kembali bangkit, mengatakan bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Yang lain terkejut dengan ini dan mereka bertanya-tanya apakah pria itu hanya mempermainkan mereka. Pria itu mencoba memberitahu mereka bahwa ia tidak berpura-pura dan ia benar-benar kesakitan, tetapi tidak ada dari mereka yang percaya padanya. Urin telah melihat bagaimana ini bekerja dan ia memutuskan untuk mencoba asap pembunuh jiwa. Ini adalah asap yang menciptakan ilusi, menyebabkan ketakutan dan kebingungan dalam jangkauan yang ditetapkan. Para ksatria masih memarahi rekan-rekan mereka karena memalsukan rasa sakitnya ketika Urin memukul mereka dengan asap pembunuh jiwa. Segera, semua orang dalam jangkauan efek mulai panik. Rupanya, monster menakutkan berdiri di depan mereka, siap untuk melahap mereka. Mereka jatuh ke tanah, mengencingi celana mereka sementara Urin tertawa di kejauhan. Eren, di sisi lain, bingung dengan apa yang terjadi. Situasi menjadi lebih buruk bagi para ksatria yang terkena dampak karena beberapa monster muncul di depan mereka, menyiksa mereka. Ketika Urin sudah merasa puas, ia melepaskan ilusi itu karena ia tidak ingin menunggu para ksatria mulai menyerang satu sama lain. Sebuah argumen terjadi di antara mereka saat mereka mengklaim mereka semua terlihat seperti monster. Yuro memutuskan bahwa ia selesai dengan percobaan hari itu, tetapi ia senang dengan cara hal-hal berjalan. Urin kemudian memberitahu Eren bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Eren terkejut karena mereka belum melakukan sesuatu yang berarti sejak mereka tiba. Urin mengklaim bahwa ruang pelatihan itu berisik dan ia menyarankan agar mereka pergi ke ruang pelatihan keempat saja. Beberapa saat kemudian, salah satu pelayan muncul untuk memberitahu keduanya bahwa seorang tamu baru saja tiba di Menshan. Urin bertanya-tanya siapa tamu itu, dan ia segera mengetahui bahwa tunangannya, Ilya Markus, telah datang untuk menemuinya. Sambil menunggu Urin, Ilya sudah memiliki rencana untuk membatalkan pertunangan mereka. Ketika Urin memasuki ruangan tempat ia menunggu, wajah Ilya memerah dan semua yang telah ia rencanakan untuk dilakukan sebelum melihat Urin mulai terbang dari kepalanya dan mereka digantikan dengan pertanyaan. Sebelum memasuki ruangan untuk melihat Ilya, Urin telah menganalisis situasi. Ia tahu bahwa Ilya pandai dengan tinjunya dan sekitar waktu ini dalam cerita Ilya menuntut agar mereka berpisah. Namun, Urin di novel terus menolak untuk melepaskan. Namun, kali ini, Ilya terkejut ketika ia melihat Urin. Ia mulai bertanya siapa ia. Urin terkejut dengan pertanyaan itu dan ia memberitahu Ilya bahwa itu tidak lain adalah dia. Ilya masih tidak ingin percaya saat ia mulai panik. Sementara Urin hanya menenangkannya, memberitahunya bahwa sudah lama tidak bertemu. Ilya mengakui bahwa ia sebenarnya mendengar bahwa Urin kehilangan berat badan, tetapi ia berasumsi bahwa itu adalah rumor palsu. Ilya mengatakan belum 2 bulan sejak ia pergi, dan ia mulai bertanya-tanya bagaimana Urin bisa berubah sebanyak itu dalam waktu singkat. Urin kemudian mengungkapkan bahwa ia dapat berubah sebanyak itu karena ia berlatih sangat keras.
Ini mengejutkan Ilya dan Urin terus mengungkapkan bahwa setelah ia dihajar olehnya, ia mulai memikirkan kembali keputusan hidupnya dan karena itu ia memutuskan untuk berubah. Ilya bertanya apakah ia mencoba untuk membalas dendam tetapi Urin mengatakan tidak. Saat itu Urin melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia berlutut dan membungkuk kepada Ilya sambil berterima kasih padanya. Ini mengejutkan wanita yang tidak bisa melihat prianya berlutut. Urin mengungkapkan bahwa ia dapat mengubah caranya, yang semuanya berkat Ilya. Urin memberitahu Ilya bahwa ia benar-benar menyesal atas apa yang terjadi di antara mereka, tetapi meyakinkannya bahwa ia akan mengerti jika ia ingin memutuskan pertunangan. Ilya tercengang melihat ini, membuatnya mulai mempertanyakan identitas Urin. Urin mengejutkan Ilya lagi dengan mengakui bahwa dia adalah seonggok sampah. Urin tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan penghuni bodoh yang pernah menempati tubuhnya. Namun, alasan Urin begitu bersemangat meminta maaf adalah karena Ilya bukan hanya pahlawan sederhana, tetapi juga memiliki ciri khas, Ratu Pedang, yang membuatnya semakin kuat seiring waktu. Kemudian dalam cerita, Ilya berhasil menyelamatkan pahlawan yang jatuh dan bahkan menebas penjahat utama. Hal ini dimungkinkan berkat ciri khas Ratu Pedangnya. Urin tidak peduli jika pertunangan mereka putus, selama dia bisa memperbaiki hubungan dan menjadikan Ilya sekutunya. Tepat saat itu, Ilya bertanya pada Urin apakah dia serius dengan perkataannya, dan Urin menjawab ya. Namun, ini tidak cukup bagi Ilya, karena dia menuntut Urin untuk bersumpah atas perkataannya. Ilya melepaskan auranya, membuatnya terlihat sangat berbahaya saat mengajukan permintaan itu. Urin tidak percaya bahwa Ilya akan mencekiknya dengan aura menakutkan, tetapi sepertinya dia pernah melihat adegan itu di tempat lain sebelumnya. Ilya kemudian menyuruh Urin bersumpah bahwa dia tidak akan kembali ke cara lamanya, dan jika dia melanggar sumpah itu, Ilya sendiri yang akan memukulinya sampai mati. Mendengar ini, Urin terkejut karena ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan Ilya kepada protagonis, bukan kepada Urin. Urin kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada Ilya bahwa dia tidak main-main. Dia mengaktifkan 10.000 racun dan energi dari tubuhnya mengonsumsi aura Ilya. Urin kemudian memberitahu Ilya bahwa dia bersumpah untuk tidak kembali ke cara lamanya. Wajah Ilya memerah karena terlalu banyak tersipu, tetapi dia berhasil menahannya, dan dia memberitahu Urin bahwa dia akan mengawasinya. Dia memberitahu Urin bahwa satu kesalahan lagi darinya berarti pertunangan mereka berakhir. Urin terkejut bahwa Ilya tidak memutuskan pertunangan. Ketika Ilya bertemu dengan Wellington di kamarnya, pria itu juga terkejut sama seperti Urin saat mengetahui bahwa Ilya tidak akan memutuskan pertunangan. Marquis terpaksa bertanya pada Ilya mengapa dia tidak memutuskan pertunangan. Ilya kemudian menyebutkan bahwa ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa orang tidak bisa diperbaiki. Dan ketika dia mendengar desas-desus bahwa Urin telah berubah, dia penasaran. Dia bertanya-tanya apakah Urin telah kembali menjadi Urin yang lemah dan baik hati seperti saat dia masih kecil. Tetapi yang paling mengejutkannya, Urin adalah orang yang sama sekali berbeda. Karena itu, Ilya mengambil risiko untuk mempercayai Urin sekali lagi. Namun, Ilya memberitahu Marquis bahwa dia akan memukuli Urin sampai mati jika dia kembali ke cara lamanya. Marquis merasa lega mendengarnya dan dia mendesak Ilya untuk menjaga Urin dengan baik. Ilya berdiri untuk pergi, dan Marquis mendesaknya untuk tinggal beberapa hari, tetapi dia menolak, mengungkapkan bahwa dia sudah memberitahu ayahnya bahwa dia akan datang untuk memutuskan pertunangan. Marquis kemudian menyarankan agar dia setidaknya melihat Urin berlatih sebelum dia pergi, tetapi dia menolak lagi, mengatakan dia tidak ingin mengganggunya. Kemudian pada hari itu, Marquis memanggil Urin ke kamarnya. Dia menggodanya saat dia memasuki ruangan, bertanya siapa dia. Sebelum Urin mulai panik, Marquis dengan cepat mengungkapkan bahwa dia hanya menggodanya. Wellington menepuk bahu putranya untuk memujinya atas kerja kerasnya. Wellington bertanya pada Urin apakah dia tahu mengapa dia memanggilnya, dan Urin memberitahu ayahnya bahwa itu pasti tentang latihan malamnya. Ayahnya senang karena dia juga sudah menjadi bijaksana. Marquis percaya bahwa sudah waktunya Urin mempelajari ilmu pedang keluarga Rox. Tepat saat itu, Urin memberitahu Marquis bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahu kepadanya mengenai masalah latihan ksatria. Alih-alih berlatih untuk menjadi seorang ksatria, Urin mengejutkan ayahnya, mengatakan dia ingin mempelajari seni melempar alih-alih ilmu pedang. Ayahnya segera marah, mengatakan dia tidak bisa mengizinkan ini karena itu adalah teknik murahan yang digunakan oleh pencuri. Marquis mengklaim bahwa dengan teknik melempar, dia tidak akan bisa menembus baju besi ksatria, apalagi tubuh monster menakutkan. Urin segera mengajukan saran, memberitahu ayahnya bahwa mereka harus membuat taruhan. Dia ingin mereka bertaruh apakah dia bisa menangkap monster borak dengan belati atau tidak. Marquis mendengar ini dan percaya bahwa Urin hanya keras kepala. Dia memberitahunya bahwa pedang seorang pejuang perlu diresapi dengan aura untuk bisa menembus sisik borak. Marquis percaya bahwa bahkan jika Urin berlatih selama 100 tahun, pisau lemparnya tidak akan bisa menembus sisik borak. Karena ini adalah keyakinan Wellington, Urin mendesaknya untuk membuat taruhan. Marquis memutuskan untuk memenuhi taruhan Urin, dan Wellington bertanya padanya apa yang ingin dia pertaruhkan. Urin memberitahu Marquis bahwa jika dia berhasil mengalahkan borak dengan belatinya, dia yang akan menangani latihannya. Tetapi jika dia gagal, dia akan mengikuti keinginan ayahnya. Dengan ini,
Keduanya membuat taruhan mereka. Urin kembali ke kamarnya dengan lega karena dia menyadari bahwa Eren belum memberitahu ayahnya tentang latihannya. Karena ujian praktisnya adalah hari berikutnya, Yuro akan membawanya untuk memecahkan sisik borak. Untuk mempersiapkan ujian, Yuro memutuskan bahwa dia perlu makan beberapa ramuan beracun untuk berjaga-jaga. Dia berencana untuk meningkatkan seni ilahi ke bintang ketiga. Tepat saat itu, Eren memasuki ruangan dengan pesan dari Marquis. Rupanya, Marquis telah memilih waktu dan tempat. Ujian akan diadakan pada siang hari berikutnya, dan mereka akan menggunakan aula pelatihan pertama. Yuro kemudian bertanya padanya apakah dia tahu detail taruhannya dan dia mengatakannya. Namun, dia bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Seluruh perkebunan menyadari taruhan yang mereka buat. Karena itu, seluruh perkebunan tertawa karena mereka cukup yakin Urin akan mengompol saat menghadapi Borak. Eren mengungkapkan bahwa semua orang bersenang-senang mengobrol tentang bagaimana dia akan gagal karena dia adalah musuh publik nomor satu. Ini sampai ke Urin dan dia bertanya pada Eren apakah semua orang akan datang untuk menonton ujian. Eren menjawab bahwa Marquis mengizinkannya sehingga aula pelatihan akan penuh sesak dengan orang-orang. Urin menghela napas saat mendengar ini tetapi kemudian dia menanyakan pendapat Eren. Eren menundukkan kepalanya sambil mengatakan dia percaya bahwa hari berikutnya akan menjadi hari Urin. Malam itu, Urin melakukan seperti yang dijanjikan dan dia meningkatkan seni ilahi ke bintang ketiga. Keesokan harinya, Urin terkejut saat dia menyadari bahwa aula pelatihan penuh sesak dengan orang-orang seolah-olah mereka ada di sana untuk menonton pertandingan arena. Sebelum ujian dimulai, Urin meyakinkan ayahnya bahwa dia sudah siap, tetapi dia menunjukkan fakta bahwa seluruh area penuh sesak dengan orang-orang. Ayahnya mengungkapkan bahwa itu adalah niatnya untuk hanya memberitahu penyihirnya, tetapi untuk beberapa alasan, berita itu menyebar kemana-mana. Markus kemudian mendesak Urin untuk melakukannya dengan baik agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Setelah semuanya beres, penyihir memulai ritual pemanggilan untuk memanggil Borak. Pemanggilan berhasil dan monster muncul dari asap. Urin bersemangat untuk melihat secara fisik monster yang dia, sebagai penulis, ciptakan dengan kata-kata. Rupanya, Boro adalah monster laut dengan tinggi 150 cm. Segera, monster itu muncul dari lingkaran pemanggilan, dan para penonton mulai panik. Urin terkejut melihat seperti apa Borak itu karena itu adalah monster yang dia buat saat dia makan sashimi ikan batu di sebuah restoran dan tidak bisa memikirkan ide monster. Urin tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di depan Borak karena dia hanya bisa melihat monster yang lucu jika saja lengannya diambil. Tiba-tiba, monster itu datang menyerang Urin. Monster itu hampir menangkap Urin saat dia melamun, tetapi berkat gerakannya yang licin, dia bisa menghindari serangan itu. Karena monster itu menyerangnya tanpa peringatan, Urin memutuskan untuk menjadi serius. Dia mengeluarkan salah satu pisau lemparnya untuk menguji seberapa kuat sisik Borak itu. Anehnya, sebuah target muncul di depannya, menunjuk ke area tertentu di tubuh monster, dan Urin berasumsi bahwa itu adalah titik lemah monster itu. Dia memutuskan untuk mencoba hipotesis ini, dan dia melempar pisau ke arah target. Pisau itu menembus target, menyebabkan monster itu menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah dan mati. Urin kecewa karena Borak mati hanya dengan satu pukulan. Marquis dan para penonton tercengang saat melihat ini terjadi. Seluruh aula segera bersorak merayakan Urin mengalahkan Borak. Penyihir masuk ke aula pelatihan untuk secara resmi mengumumkan bahwa Urin telah mengalahkan Boro. Para Marquis meninggalkan kursinya dan bergegas ke Urin untuk bertanya bagaimana dia berhasil mengalahkan Borak hanya dalam satu pukulan. Urin dengan canggung menjawab bahwa dia hanya membidik dengan baik dan dia berhasil mengenai sasaran. Para Marquis tidak ingin menerima hasilnya karena Borak mati dari satu serangan belati. Dia berpendapat bahwa itu tidak masuk akal dan Urin dengan cepat menyela bertanya apakah Marquis mencoba menarik kembali kata-katanya. Tepat saat itu, penyihir memberitahu Marquis bahwa Urin menargetkan lengan Boras di mana tidak ada sisik. Setelah mendengar ini, Marquis berteriak pada Urin, memberitahunya bahwa dia bisa mengalahkan monster itu karena keberuntungan. Yuro tidak ingin berdebat dengan ayahnya saat dia memberitahunya bahwa dia memenangkan taruhan bahkan jika itu adalah lemparan keberuntungan atau tidak. Urin berbalik untuk pergi, tetapi ayahnya menyuruhnya melakukan ujian sekali lagi. Urin tidak ingin setuju sampai Marquis meningkatkan taruhannya.